Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Pemirsa, hari ini kita sudah ditemani dengan finalis Pupan tentunya yang mewarnai hari ini tentunya karena temanya terkait dengan narkoba. Nah, Siwa persilakan dulu nih kepada teman-teman dari Pupan yang ingin bertanya langsung kepada Dokter Lucy, spesialis kesehatan jiwa, dan juga Dokter Putri Santri. Boleh silakan? Boleh perkenalkan dirinya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dokter dan Mbak Siva serta rekan-rekan finalis. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia, biasa dipanggil Salwa, dengan nomor urut 22, asal instansi dari Universitas Bengkulu dan merupakan salah satu finalis Pupan Bengkulu tahun 2025. Dan tadi saya sangat tertarik dengan penyampaian yang sudah disampaikan oleh dokter terkait dengan narkoba, karena ini juga merupakan materi yang harus kami suluhkan kepada generasi-generasi yang sama seperti kami, terkhususnya generasi muda. Nah, di sini dokter, mungkin saya izin bertanya terkait dengan ada nggak sih ciri-ciri ataupun langkah awal untuk mengetahui bahwasannya orang itu sudah tergolong ataupun sudah kecanduan terkait dengan narkoba? Mungkin langkah-langkah awal ataupun ciri-ciri fisik yang bisa kita tentukan, oh kalau dia sudah menggunakan narkoba. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salwa untuk pertanyaan tadi dok, terkait dengan gejala ya dok ya. Mungkin gejala awal apa sih yang bisa kita kenali orang yang udah memakai narkoba nih? Untuk sebagai awam nih, apa sih yang bisa kita kenali gejala awal untuk mengetahui bahwa orang ini sudah menjadi pemakai narkoba, dokter? Silakan dokter. Oke, pertanyaan yang cukup bagus ya. Di keluarga itu ya, biasanya ada orang tua, saudara-saudara gitu ya. Nah, kalau di keluarga itu ada kelekatan, ada hubungan yang ya tidak terlalu hangat, tapi ya cukuplah relatif biasa ya, normatif gitu ya. Tentunya ada salah satu anggota keluarga yang mungkin diduga telah menggunakan itu. Biasanya keluarga yang lain itu kalau mereka itu memang peduli gitu ya, pasti dia tahu ada sign and symptom, ya, ada tanda dan gejala gitu ya. Nah, tadi kan sudah kita bicarakan bahwa zat itu efeknya terhadap tubuh itu kan berbeda-beda tiap zat. Ada tadi depresan, ada stimulan, ada halusinogen. Tapi secara keseluruhan, secara umum gitu ya, tentulah ada orang yang sudah menggunakan itu ada menunjukkan perubahan perilaku. Mungkin tindak tanduknya, kemudian emosinya, kemudian perilakunya gitu ya. Bila kita kembalikan ke zatnya, kalau dulu dia misalnya, kalau dia pakai stimulan, dulunya dia males ya, tiba-tiba ini kok rajin gitu ya. Oh, berkebalikan seperti itu ya dok ya? Kalau misalnya dulu dia tidak terlalu banyak bicara, walaupun dia tidak menunjukkan sikap permusuhan, tapi dia tidak terlalu banyak bicara, tidak terlalu pembicara, tidak terlalu banyak ngomong. Ini kok jadi banyak bicara gitu ya. Nah, itu harus yang perlu kita perhatikan. Terus anak-anak yang biasanya tidurnya normal, tiba-tiba tidak normal ya, atau orang ya, nggak usah dulu anak ya, remaja atau orang dewasa muda atau dewasa sedang gitu ya, kok jadi banyak tidur gitu, kok jadi, atau kalau dia pakai stimulan kok jadi banyak ngomong, ini kok jadi rajin gitu ya, hati-hati gitu. Nah, tentu ini juga membuat perubahan fisik. Nah, kalau dia pakai stimulan kok jadi kurus. Nah, kalau dia pakai misalnya contoh halusinogen, dia banyak tidur, banyak tenang, kok jadi agak gemuk gitu. Jadi harus diperhatikan. Jadi di keluarga itu kita saling mengenal kebiasaan sehari-hari. Misalnya kalau dia pakai halusinogen, loh anak ini kok kayak muter-muter gini gitu ya.
mulai apalagi awal-awalnya, mulai tidak bersemangat sekolah misalnya, terus mulai suka menyendiri di kamar, ya. Kalau udah halusinasi kita lihat langsung mungkin itu udah gejala yang hampir terakhir ya, marah-marah gitu ya. Tapi kalau misalnya dia suka menyendiri, kalau ditanya mudah tersinggung, itu merupakan tanda ya. Terus kalau dia bilang, kenapa? Kepala saya pusing, saya ngantuk, itu gejala ya. Dia sudah mengatakan, saya ini kok kepala pusing, ngantuk gitu ya. Kayak males, nggak suka gitu ya, nggak suka ditanya, itu sudah gejala. Tapi kalau kita lihat sign-nya, tandanya, loh ini kok ada perubahan perilaku, kok suka menyendiri, kok suka tidur, kok semangat, banyak ngomong, banyak makan, atau ini kok banyak tidur, ini kok rajin sekali gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dari yang begini menjadi begini, berubah gitu ya. Nah itu kira-kira bisa membantu yang bertanya tadi. Oke, berarti dari selain perubahan fisik yang tiba-tiba bisa jadi kurus ya dok ya, dan juga ada perubahan perilaku tergantung apa zat yang dipakai. Ya. Baik, gimana nih untuk teman-teman Pupan, ada lagi yang ingin bertanya kepada dokter, langsung kepada dokter spesialis, Lucy, spesialis jiwa. Boleh teman-teman, dipersilahkan? Ya, boleh. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan sebelumnya, saya Ahmad Irsyad, saya merupakan finalis Pupan Bengkulu tahun 2025. Saya berasal dari Universitas Bengkulu. Terima kasih atas kesempatannya dokter. Izinkan saya bertanya, saya ingin bertanya mengenai seberapa besar sih peran keluarga jika salah satu anggota keluarganya itu kedapatan kecanduan narkoba dan ingin merehabilitasi dan apakah jika bagaimana sih peran keluarga tersebut untuk misalnya kayak menyemangati dia untuk sembuh gitu. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Irsyad ya. Bagus sekali ya dok ya, pertanyaannya ternyata peduli udah sampai ke harapan hidupnya ya dok ya. Nah tadi Irsyad bertanya terkait dengan gimana sih dok, seberapa besar sih dok peran keluarga untuk kesembuhan atau angka kesembuhan dari orang-orang yang sedang direhabilitasi dok? Ya ini pertanyaan yang mungkin sering ya ditanyakan, apa peran kami dok gitu ya. Nah seperti kita ketahui ya, salah satu faktor resiko orang menggunakan itu ya, bukan harus itu ya, ada konflik di keluarga, ada konflik, ada masalah internal gitu ya, sehingga itu salah satu faktor resiko, ketidakharmonisan, ketidakhangatan. Jadi kalau sudah terjadi penggunaan karena kompilasi dari berbagai masalah, konflik, masalah akademis, masalah keuangan, masalah sosial gitu ya, sehingga orang itu menggunakan, tentunya keluarga itulah yang paling berperan gitu. Mau siapa lagi? Oke? Nah, kita sebagai salah satu orang yang terdekat, keluarga, harus tetap mendampingi, tidak boleh menghakimi kalau sudah begitu ya. Tidak menghakimi tapi mendampingi. Di awal sampai dia itu nanti akhirnya pengguna itu abstinen ya. Tidak dikatakan bahwa ini mantan, pernah mencoba gitu, tapi abstinen, tidak mau pakai lagi. Gitu ya. Harus tahu sampai di mana, sejauh apa gitu ya. Dia sudah terlibat, sudah memakai, kemudian mendukung gitu ya. Terutama masalah pembiayaan ya, dia kan butuh mungkin obat-obatan, mungkin butuh makanan, mungkin butuh keperluan lainnya. Mungkin awalnya dia itu misalnya butuh sesuatu yang nggak dia dapat, kemudian keluarga tahu itu menjadi masalah, konflik ya. Keluarga harus mendukung, harus kira-kira itu harus diberikan kah? Ya diberikan gitu. Ya, bayangkan misalnya seseorang dia butuh alat elektronik untuk menunjang pendidikannya, teman-temannya punya gitu ya. Terus dia nggak punya, dia akhirnya membuat dirinya menggunakan zat, bisa ya, itu konflik keluarga kan. Ya kalau kira-kira keluarga nggak peduli dan keluarga itu sebenarnya sanggup ya, saat sudah menggunakan itu harus dipenuhi. Ya, tapi kecuali tidak sanggup ya. Misalnya sanggup tapi memang nggak peduli, ini anak diterlantarkan seperti itu ya, remaja-remaja udah kuliah, SMA, SMP,
diterlantarkan karena tidak peduli gitu ya. Keluarga ada yang kurang peduli, bahkan orang tua ada yang menelantarkan seperti itu. Jadi saat sudah jatuh memang keluarga yang paling berperan. Oke, berarti pendampingan ini sangat Iya. diperlukan ya dok ya? Sangat dibutuhkan. Oke, berarti untuk stigma masyarakat yang masih menjauhi orang-orang dengan narkotika itu harus benar-benar dihilangkan ya dok? Ya, itu yang utama. Oke, baik dokter. Mungkin Siva ke dokter Putri Santi terlebih dahulu terkait dengan apa sih dok hubungan antara HIV dengan narkoba. Tapi jawabannya ditunggu dulu ya dok ya. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan narkoba. Tetap bersama kami di Dokter Kito Besamo Kita Sehat.